Mal buruk tau saya kelas masuk ke chat. Wala bagreng-ngereng raw wala dia. Masuk ke chat. Sa mirs ni. Iya dia. Lah sendiri ba? Sendiri ada ba? Tahunan ba? Sendiri ada ba? Si ba? Oh iya. Nah, Saan ba? Ba, enam deh. Oh, tadi ngeluarin dia. Bisa kero jago kan kita token. Saan ba? Dia, betalas. Bagaimana hukum merokok? Tak raw ba? Iya ba? Jadi dua. Ya, Hukum merokok, Pak Ji. bahas rokok di. Iya, Ji itu kan rokok. Nah, sampean kok merokok, Bah? Apa ada dalilnya? Coba ini masuk dan jangan diketok dah. Bukan? Iya lah. Karena kerja Pak Jento, jago kesalahan. Wah, sampean kok merokok, Bah? Ya, merokok ini kan termasuk salah satu Menyumbang kegiatan kita saat santai atau saat bekerja. Kan enak kan. Orang yang tidak merokok gini, mulutnya gini. Kenapa itu, Kalau Bah? yang merokok kan minimal gini ya. Oh, Nah itu. Katanya Mungkin- rokok kencing setan, Bah. Oh, ya, mungkin Ustadz ini bisa memberi tanggapan. kan siapa kencing setan nih? Saya lihat di video kalau rokok itu adalah kencing setan. Oh, tumbuh bekor. Iya. Jadi setan kencing, pak tumbuh bekor. Pak kencing ke surga. Berarti surga tak steril loh. Surga itu steril. Ya, kalau setan kencing, kalau tumbuh tembakau, itu di mana, Pak? Ceritanya di mana? Apa di bumi atau di mana? Dan kencingnya itu di mana? Iya, saya pernah sekilas lihat di HP, Pak. Kalau rokok itu intinya rokok itu haram, Pak. Haram itu karena di dalam rokok itu sudah ada tulisannya rokok membunuhmu katanya, Pak. Ini nih, iya. Nah, ini, Pak. Nah, itu. Enggak. Apa itu? Merokok menyebabkan kanker baru. Oh ya, Nah, itu, Pak. ada gambar-gambar yang Jadi, menakutkan, ya. Seolah-olah dikisahkan di ceramah tersebut bahwa kita itu sedang bunuh diri dengan merokok itu, Bah. Bagaimana menurut antum, Bah? Jauh lah. Terus Merokok apa rokok? Merokok, Bah. Kalau merokok berarti kepalaku. Iya, Bah. Kalau merokok bukan berarti ya menjadi hukum rokok. Merokok itu pemakai. Kalau mungkin pemakai. merokoknya maksudnya, Pak. Merokoknya. Ya kalau merokok mereka punya penyakit jantung ya mungkin bisa haram. kiranya membahayakan dirinya gitu. Iya. Tapi bisa jadi orang yang tak rokok itu bisa jadi mengcetakah akan membuat sesuatu. Teman rokok seperti ada temannya bisa jadi maksudnya bukan sekedar makro. Saya kan gini, Pak, kalau merokok saya malah lebih tenang, Pak. Nah, itu malah bisa jadi sunnah itu. Gitu ya. Mustahab lah paling tidak. Ya, sunnah itu kan harus ada dalilnya, Pak. Ya, lah ya mustahab, saya bilang mustahab. Jadi bagi yang disiplin ilmu fikih itu kan membedakan antara mustahab dan sunnah. Kalau sunnah harus ada dalil plak. Kalau mustahab itu ada semacam dalil mendukung tapi cara mahamnya masih jauh. Nah, ya kan kadang ada juga, Pak, orang bekerja itu harus merokok, harus ditemani rokok memang. Bukan kalau alasannya hanya sekedar membunuh, itu bukan sekedar rokok gitu loh. Ah, iya. Antum makan biasa 1 piring, mengambil 5 piring, ya jelas membunuhmu tuh. Iya. Apa terus mengakan 5 piring kamu jadi haram? Nah, itu, Pak. Kan tidak bisa disimpulkan ketika kamu bisa terbunuh dengan makan 6 piring, terus hukum nasi itu menjadi haram. Apa juga itu bisa disamakan kayak pisau ya? Bisa juga ya, pisau. Iya, kayak itulah. Pisau. Artinya kalau hukum rokok itu berarti kita bicara daun kan. Kalau bicara daun, ya daun aja yang mau dibicarakan. Daun itu kandungannya apa? Kan gitu. Mungkin konkretnya begini, Pak. Yang ditanyakan beliau itu sesuatu yang membahayakan dirinya itu kan haram gitu. Ya kalau membahayakan tidak semua orang bahaya merokok, dan rokok itu sudah ada manfaatnya, kan ada yang itu manfaat rokok. Iya. Ada itu. Tidak semua rokok itu. Terus ini yang apalagi bea cukai. Kalau hitungan bea cukai ini taruhlah ini 76. Ini bea cukainya kan 550.
per 1 batang. Ini yang menyatakan rokok berbahaya itu sebenarnya siapa? Dokter atau siapa atau orang? Ya kalau bicaranya WHO ya tentu WHO. WHO kan punya WHO. kepentingan juga. Betul. Karena ada dokter juga yang merokok ya. Iya kan, saya dokter. Kalau WHO berarti bicaranya farmasi. Kalau rokok bicaranya nikotin dan kadar tar dan nikotin. Kadar tar nikotin yang punya siapa? Cina toh. Untuk kesehatan yang punya farmasinya Amerika. Jangan-jangan ini persaingan antara nikotin dan tar dengan farmasi. Kalau disimpulkan kira-kira ya disimpulkan sesuai syariah Mbah, sesuai syariah Mbah. Ya hukum merokok, bukan Ya. hukum rokoknya. Ya. Hukum merokoknya. Hukum merokoknya ya itu tadi varian kan, bisa makro. Kalau makro saya setuju. Kenapa? Karena baunya sih nggak enak. Kan sesuatu yang bau nggak enak, biasanya Nabi juga gak suka, kayak berambang gitu kan. Tapi ini kan kalau rokok ini kan harum Mbah, asapnya harum Mbah. Katanya yang merokok, Bang. Ya bisa jadi. Kan ada jenis rokok itu yang malah cuman masalahnya kalau dibilang harum merokok, rokok itu harum. Oke, kita setuju harum. Berarti kalau kita ke masjid disunatkan merokok. Ya enggak juga. Karena harum. Loh, kita ke masjid disunatkan bermain harum kan? Bisa iya kan? Gitu. Kita ke masjid disunatkan pakai yang harum-haruman. Kebetulan rokok baunya harum. Berarti sunat ke masjid, sunat. Wah, itu kacau nanti. Makanya ketika kacau-kacau itu udah usah dibahas sebetulnya. Nah, kadang juga ada yang apalagi sampai yang haram itu nanti yang sengiris beko, yang namen beko. Wah, itu kacau semua itu kalau. Nah, ya kalau haram itu berarti petani tembakau, orang yang jual tembakau itu kan menjual barang haram, Mbak. Kalau kita dihukumi haram rokok, bukan gini loh. Yang mau dihukumi haram itu rokoknya. Berarti kalau kita bicara rokok, berarti bicara daun. Ya, tembakau kan. Daunnya. Ya. Lah alasannya daun tuh haram apa nih? Artinya gini, bagi yang bilang haram tembakau itu haram, andaikan daun tembakau saya buat jangan, dan saya buat oseng-oseng di situ, tetap haram kan? Ya. Harusnya gitu. Oh iya. Nyatanya kan enggak. Berani enggak kalau dia berani ke daun tembakau mau buat oseng-oseng, mau buat apa ya harus disiplin buat haram. Tapi apa iya. Kalau enggak bisa dipisah, biasanya ini kalau dibuat oseng-oseng halal, kalau dibuat rokok haram. Ya, jangan bilang daun kalau gitu. Biasanya kayak pisau itu kalau dibuat berarti kepenggunaan ngiris Brambang halal, kalau buat ngiris tangan orang haram. Nah, berarti kan kepenggunaan. Kalau penggunaan lihat pelaku. Kalau pelaku itu loh kondisinya pelaku. Kalau pelaku jantung memang divonis sama dokter gak boleh merokok, ya monggo. Jangan merokok, Bang. Jangan dipaksa. Kesimpulan itu, Bang. Iya, Bang. Tergantung penggunaannya. Artinya kalau soal itu kalau bahaya bagi diri. Ainur rokoknya lah itu yang nggak bisa masih, karena bisa jadi gini, ganja misalkan, ganja itu di Aceh itu buat pengharum masakan, tapi disalahgunakan dibuat rokok dan macam-macam. Ya kan gitu. Iya. Tadi tidak boleh ya serta-merta mengharamkan rokok, tidak bisa Pak ya. Ya kalau artinya gini, kalau ganja itu benar-benar haram secara total maupun dipakai medis tetap haram mestinya. Haram Pak ya. Harusnya gitu toh. Kalau mau bicara haram. Artinya ganja itu baru sampai haram ke hukum syariat, bukan negara lah ya. Itu karena penyebab disalahgunakannya. Untuk agar tidak disalahgunakan, maka di stop semua yang berkaitan dengan ganja. Sehingga penanaman itu dilarang, takutnya disalahgunakan itu tadi. Itu keputusan negara. Artinya kalau bicara haram, pihak kesehatan juga pakai ganja misalkan buat penyakit tertentu yang pakai macam-macam ya juga gak boleh kan. Jadi narkoba juga buat terapi itu Bang. Contohnya anggur saja. Anggur itu kan halal. Baru bisa jadi haram ketika menjadi arak, dan itu prosesnya ruwet. Jadi khamr jadi haram, ketika jadi cuka halal lagi. Gitu loh. Ketika jadi cuka halal lagi. Jadi tergantung tetap penggunaan. Kembali kepada penggunaannya. Tapi bedanya gini. Bedanya kalau anggur masih bentuk anggur. Asalnya anggur terus menjadi homer. Lah,
ainul khomer ini yang memang di situ haram. Mau pakai kamu raup, mau pakai kamu akela itu tidak bisa karena ini dihukumi najis. Ainnya. Iya, Pak. Mau kamu pakai, mau tidak, mau kamu pakai tidak dikonsumsi itu tetap haram cara penggunaannya. Nah sekarang kalau tembakau, mau dalilnya apa? Daun. Dalil mereka itu yang umum sebenarnya, yang punya otoritas untuk menyatakan suatu berbahaya atau tidak, menurut mereka itu kan dokter kan ya. Dokter, Pak. Menurut mereka, Mm-mm. orang yang mengharamkan rokok mereka itu maksud saya. Rokok itu dokter sepakat bahwanya satu tidak ada manfaatnya dan cenderung berbahaya. Dan dalil yang dipakai biasanya itu Pak ya, walatulku gimana itu? Baik itu kemudian luka. Ya itu. Ya kalau sekedar apa dalil itu lah kata konsumsi obat terus menerus kan podo ae ngerusak ginjal. Iya kan? Kebanyakan gula diabetes ya, Pak. Ya sekarang kita hitung saja. Kalau pertanyaan nakal nih ya, pertanyaan nakal. Terus Dibalik, Pak. dibalik pertanyaan nakal. Oke, sampean konsumsi pil bodrek itu berapa tahun? Sama dengan merokok. Lama mana? Saya jamin Anda ngombe bodrek itu 10 tahun. Kira-kira ginjalnya masih aman enggak? Pasti ada efek, Pak. Apa terus bodrek itu dihukumi haram? Tidak, Pak. Nah, bodoh tuh beko mau. Nah, bedanya apa? Ya mungkin karena ini berbahaya, itu saja menurut mereka. Lah harusnya kan gini, kalau memang berbahaya harusnya gini. Per hari jangan sampai melebihi A, melebihi B karena misalkan jantungnya Ya, bahkan kotor. artinya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Harusnya kan begitu. Lah makanya saya bilang tadi jangan-jangan ini persaingan bisnis antara Cina dan Amerika, Barat. Pak. Karena yang punya tar dan nikotin tuh Cina. Mungkin Pak, ada kata-kata terakhir untuk menutup perbincangan kita Perbincangan tentang yang hukum rokok itu, Pak. Ya kalau bicara hukum rokok sesuatu yang khilaf tidak usah diperdalam. Ya. Iya toh. Ya sudah hukumnya ada 3 tuh, ada yang wajib, makruh, Naik, Pak. sunnah, malah yang mungkin ada yang wajib kan? Iya ada yang wajib kan? Terus pandangan jenengan ke mereka yang mengharamkan itu? Dia tergantung sing mengkonsumsi itu. Kita lihat dirinya sendiri aja. Enggak, mereka sendiri itu kan secara umum baik berbahaya atau tidak, pokok rokok itu haram karena tidak ada manfaatnya. Itu gimana, Pak? Lu gak ada manfaatnya bagaimana? Dibilang manfaat kayak apa? Manfaat segi apa? Manfaatnya itu. Iya. Manfaatnya itu ya manfaat syar'i, Pak. Ledak tinjauan manfaat itu apa gitu. Oh gitu ya. Iya toh. Mungkin bikin abok sehat atau apa gitu, mungkin maksudnya seperti itu. Ya berarti pandangannya sehat berarti olahraga wajib, lagi olahraga tadi ini haram. Gitu ya. Ya kan susah juga kan. Hitungannya manfaat itu apa? Sama berarti kayak orang kencing manis, manfaatnya makan nasi putih apa? Kan nggak ada. Ya. Itu justru memperberat pekerjanya. Ya kita tidak semua perasaan rokok, Pak ya. Enggak, kalau kita bicara manfaat dan tidak, semua pasti ada efek dan tidak ada manfaat dan Ada positif dan negatifnya. ya sama makan kopi. Kopi Ya. itu manfaatnya apa? Karena mengandung kafein dan macam-macam itu bagi orang yang sakit lambung kan perkoro kan. Terkadang justru bagus, Pak. Sama yang nasi putih bagi orang yang Kalau kencing saya manis. sendiri, Pak, minum kopi malah seger, Pak. Itu kan ya Buat bisa belajar, ngomong buat itu berarti- bekerja gitu, Pak. Berarti yang mau dibakas ainul zatnya itu apa gitu. Lah ketika ainul zatnya gak dibahas ya sudah gak usah dibahas. Assalamualaikum berarti. Ketika gak dibahas gak usah diperkeruh. Ya monggo sing haram, sing setuju haram gak usah ngenyak-ngenyak, sing setuju makruh kan. Oh, apa kamu nak? Jadi intinya kembali ke diri kita masing-masing, Pak. Iya betul. Isinya jangan-jangan itu fatwanya juga pesanan sih. Itu kan bahaya juga. Apa, Bang? Tapi negara harus ambil sikap bener. Masa ambil sikap negara terus bilang oh rokok sunnah, nggak mungkin loh. Ya harus rokok itu ya paling tidak ya haram atau makruh. Mau negara ya negara. Iya, Pak. Ya iya kalau negara masa ambil sikap. Tapi negara kan
Kan punya kepentingan bah negara bah. Ya, iyalah, Satu, negara punya kepentingan. dalam hal ekonomi menggerakkan ekonomi rakyat. Sudah ada pabrik-pabrik, ada petani tembakau, ya kan? Iya, kalau Bahkan ada cukai juga bah, seperti itu. kalau bicara keuntungan dari merokok, secara hitungan bisnis yang hukumnya masih gak jelas kan. Lakuan minyak yang dirobos. Itu berarti rokok itu per tahun itu sekitar penghasilannya negara dari rokok itu, dari bea cukai itu sekitar 120 triliun atau lebih. Sementara BPJS paling tidak jauh-jauh sekitar 90 triliun per tahun. Itu sudah untung berapa triliun itu? Dari rokok. Dari rokok. Cuman gengsi aja kan, pihak kesehatan gengsi mau memanfaatkan pajak dari rokok untuk Artinya kesehatan. dalam hal ini rokok itu sebenarnya juga Oh iya, banyak kontribusi ya. oh jelas. Banyak kontribusi Jelas. dalam ekonomi rakyat. Berarti pertanyaannya kalau netral manfaatnya apa untuk perokok? Ya jelas manfaat untuk negara toh, karena penyumbang terbesar terhadap negara itu perokok. Udah ya buat untuk bos. Ya, mungkin ini saja, Bah. Besok sambung, Bah. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.